Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apa dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya diberi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Tanggapan kita coba soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Enggak, warna tugas pensiunan nggak tahu. Bagaimanakah nasib PDIP setelah gonjang-ganjing ini? Apakah dengan adanya dokumen yang sudah disimpan di Rusia tersebut membuat dari pihak rivalnya tidak ada keberanian untuk mengutak-atik Pak Hasto dan PDIP? Ataukah semakin menggila dan lain sebagainya? Mari kita prediksi di sini ya, bagaimanakah nasib. Pakai kartu ini saja. Bagaimanakah nasib PDIP? Apakah dari rivalnya semakin menggilah dalam menekan PDIP? Ataukah tidak berani menekan dikarenakan dari keterangan Ibu Koni, dia sudah menyimpan dokumen yang bisa membuat bom waktu di suatu saat nanti. Kita lihat prediksinya ya. Ada seseorang yang bertopeng. Jadi PDIP ini harus hati-hati loh ya. Orang bertopeng ini orang yang memiliki agenda bermuka dua. Nah, jadi kader PDIP atau partai PDIP harus hati-hati adanya penyusup di dalam partainya yang kelihatan baik tapi sebenarnya orang ini memiliki agenda. Harus hati-hati ya. Ada kesadaran yang menurun di sini. Bisa diartikan dengan adanya gonjang-ganjing ini sedikit banyak itu juga membuat Partai Banten ini ada perasaan tertantang, ngamuk dan lain sebagainya. Tapi dinasehati juga, walaupun situasi dan kondisinya seperti itu, alangkah baiknya jangan terpancing sampai hilang kesadaran, sampai murka, kemudian hilang akal sehat dan lain sebagainya. Karena ada seperti ini, ada tujuan-tujuan yang seperti itu. Jadi orang yang bertopeng ini ada maksud untuk memecah belah PDIP. Ada maksud untuk memecah belah PDIP. Jadi PDIP harus menyadari, harus hati-hati di sini. Adanya orang-orang yang menyusup di dalam partainya. Atau bisa juga kader-kadernya yang bermuka dua. Nah ini ya, yang pada akhirnya kalau hilang kesadaran, hilang akal sehat, atau bisa dibilang tidak sadar diri, akan bisa kemasukan atau akan bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang semacam itu.
playing it safe, bermain aman. Nah, dan orang ini bermain aman, teman-teman. Bermain aman berarti menginjakkan dua kaki, satu kaki di rivalnya, satu kaki di PDIP. Jadi PDIP ini sudah kemasukan loh ya, partainya loh ya. Harus mesti hati-hati loh ya. Harus menggunakan akal sehatnya ketika mau melangkah. Jangan keburu emosi karena posisinya saat ini sedang kejepit, sedang dikoyak-koyak oleh rivalnya dan lain sebagainya. PDIP harus bisa bermain cantik di sini agar tidak sampai akal sehatnya terpuruk dikarenakan adanya orang yang bermuka dua ini. Waspadai persatuan dan kesatuan partainya. Waspadai loh ya. Selanjutnya nasib PDIP bagaimanakah? Victim mentality. Ada tertekan di sininya. Kondisi partai PDIP saat ini benar-benar menghadapi tekanan dari rivalnya. Nah, sampai dilambangkan seseorang yang tangannya dirantai, kakinya juga dirantai, kemudian orangnya begini yang artinya kepikiran. Nah, dirantai ini berarti ada sesuatu masalah yang ada kaitannya di masa lalu yang pada akhirnya harus harus mengikuti alur yang berjalan. Imbas dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu, makanya ini kan dirantai, tidak bisa bergerak karena sudah ada konsekuensi yang harus dihadapi dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi PDIP ini harus hati-hati, ada sebuah kondisi yang betul-betul perlu diperhatikan, terutama untuk persatuan dan kesatuan. Jaga suaranya, jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai ada penyusup yang gampang masuk. Tapi di sini sudah kemasukan loh PDIP sama penyusup-penyusup itu. Nah, harus hati-hati. Stuck energy, energinya macet. Yang artinya ada juga keputusasaan menghadapi hal-hal yang semacam ini. Jadi teman-teman, ada 3 kartu yang kurang bagus untuk PDIP yang ada kaitannya dengan energinya, yakni ada kesadaran yang mulai menurun atau semangat yang mulai menurun dikarenakan tekanan-tekanan yang sudah dihantamkan ke PDIP, dan itu membuat ada sebagian yang merasa putus asa di dalam partainya ini. Dari kelima kartu ini, kondisi PDIP memang sudah bisa dibilang terkoyak. Harus hati-hati sekali, karena pertahanannya sudah digembosi oleh rivalnya. Jadi harus bisa gimana caranya PDIP bisa semangat lagi, bisa kuat lagi dalam menghadapi rival-rivalnya seperti ini. Karena ternyata walaupun Ibu Koni sudah bilang bahwa dia memiliki dokumen, tapi dari pihak rivalnya sangat menekan di sini sampai bisa dibilang PDIP agak keteteran menghadapinya. Karena apa? Karena PDIP sudah dimasuki orang bertopeng ini yang kakinya ada di 2 kaki, ada di rivalnya juga ada di PDIP. Karena di sini ada permainan yang cantik dari orang-orang yang bermuka 2 ini. Jadi PDIP harus hati-hati loh ya, dari orang-orang yang ada di dalamnya atau dari kerjasama kayaknya sih bagus tapi di belakangnya menusuk. Hati-hati itu. Selanjutnya, apakah PDIP pada akhirnya bisa bangkit lagi setelah menghadapi tekanan-tekanan yang sampai membuat keteteran? Ada simbol milestone, merayakan, bisa bangkit. Kemudian sebuah perjalanan, tapi itu butuh proses, tidak ujuk-ujuk setelah masalah ini mencuat kemudian bisa bangkit. Tidak, perlu perjuangan, perlu proses, perlu perjalanan. Ada seseorang nanti yang jadi kayak penolong, yang memberikan uluran tangan, atau ada sesuatu yang bisa membuat PDIP bangkit seperti itu, teman-teman. Jadi di sini untuk saat ini PDIP posisinya memang sangat-sangat kurang bagus. Waspadai adanya pihak-pihak yang ingin
meruntuhkan PDIP di sini, juga adanya kemasukan pihak-pihak yang bertopeng yang saat ini mungkin sudah masuk di PDIP, makanya di sini PDIP harus hati-hati. Nah, kemudian untuk bisa bangkit lagi itu perlu proses dan juga ada bantuan dari seseorang. Dan orang ini nanti laki-laki yang begitu loyal kepada PDIP, yang pada akhirnya membuat PDIP menjadi bangkit dari ke-8 kartu ini. Untuk saat ini PDIP memang situasi dan kondisinya sangat genting, makanya di sini dilambangkan adanya kesadaran atau energi yang menurun dari PDIP terkait dari kaitannya apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Ada victim mentality yang digambarkan tangannya di gembok ini ya, tangannya dirantai dan kakinya dirantai sehingga tidak bisa bergerak, mau nggak mau harus mengikuti alur kayak gitu. Dan itu membuat ada stuck energi, ada keputusasaan di sini. Saya harus bagaimana melangkah ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi dari PDIP ini dengan rivalnya juga ada permainan-permainan kayak main catur begitu. Mau melangkah ini disekat, mau melangkah ini disekat kayak gitu. Makanya di sini ada kondisi PDIP juga mengalami stuck energi. Jadi ada keputusasaan juga di sini. Walaupun kita tahu semangat PDIP itu luar biasa. Nah, dengan semangat yang luar biasa ini, tapi ini masih berproses, tidak ujuk-ujuk ya. Akan ada situasi dan kondisi nanti yang lebih bagus lagi. Nah, yang lebih bagus lagi ini dikarenakan adanya bantuan dari seorang laki-laki. Simbolnya seorang laki-laki yang sangat mensupport pada PDIP. Seorang laki-laki ini siapakah? Nah, inilah yang menjadi tanda tanya di prediksi ini.